Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan trader semuanya. Gimana tradingnya? Sudah pada profit ya? Alhamdulillah setupnya berhasil sukses ya. Setup atau mapping yang saya berikan waktu hari Minggu, terus saya bilang di pair gold ya, di pair gold boleh kita melakukan instant sell ya, instant sell ya di zone yang saya berikan. Dan jika ingin dikecilkan lagi time frame-nya, kita kecilkan lagi ke time frame M30 dan boleh open this area biar sub entry ya. Kalau mau lebih sub lagi sebenarnya di sini juga bisa. Di sini ada drop, base drop yang ngebreak daripada significant support. Mana significant supportnya? Ini significant karena dia turun secara dalam, tiba-tiba turun and then dia naik kembali. Meskipun satu ini disebut signifikan ya. Ingat, signifikan support. Materinya ada di bab signifikan support ya, ada sudah saya berikan. Jadi yang belum nonton silahkan ditonton videonya. And then di sini ada beberapa layer, akan saya close beberapa dan saya akan hold beberapa karena price sudah running berapa pip ini. Dari open saya yang pertama di sini udah running 100 pip ya, 114 pip. Kalau sekarang di close itu sekitar 90 pip. And then saya juga ada open di sini lagi karena price masuk kembali, saya open again ya. Price sudah terjun sekarang 83 pip. Ya alhamdulillah ya, akan saya close beberapa layer dan akan saya hold ya. Jadi untuk trading itu kita boleh trade beberapa layer ya, tergantung resiko kita ya, tergantung kita ingin berapa kali open posisinya. Yang jelas diatur money manajemennya ya. Dan jika sudah profit, jangan lupa di take profit beberapa layer jika layernya banyak. Tapi jika hanya satu, close aja nggak apa-apa. Kalau layernya banyak seperti saya ya, close sebagian. Ini 0,01 nih semua nih. Close sebagian, terus sebagian lagi di hold saja ya. Di hold karena siapa tahu jika ada rezekinya price ini dia terjun balik ke bawah nih. Dia terjun terus ke bawah, terus sampai sini nih. Saya sekitaran 200 pipan ya, jika ada rezekinya ya. Jadi boleh di hold beberapa layer. Saya juga akan close ini. Ini close, ini juga close ya. Lumayan banyak ini. Ini juga close. 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 Yang atas ini ya, yang atas. Jadi saya ada open 1, 2, 3. Ada 3 open posisi yang saya hold ya. Taruhlah stop loss dan taruh break even. Nah, jadi taruh break even ya. Jika sudah ditaruh stop loss, stop lossnya di adjust ya, di adjust itu digeserkan, yang asalnya posisinya di atas taruh di bawah. Nah, ini masih banyak nih. Satu lagi. Nah, cukup udah, jadi saya hold 3. Break even di sini 56 pip, 60 di sini 60 pip. Saya taruh sampai sini break evennya, dan saya juga masih ada di sini nih. Masih ada yang atas juga nih. Saya taruh yang atas di sini. Break evennya sekitar sini lah, break even. Nah, saya hold. Ini ya waktu news tuh FOMC ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, pair gold itu mau kemana? Ini masih pagi ya, masih pagi, hari Selasa pagi, yang dimana Asian Season memberikan pergerakan yang kecil-kecil, nggak besar ya. Yang agak besar mungkin nanti sekitar jam 2, terus yang lebih besar lagi nanti setengah 8 malam. Karena masih Asian Season, jadi slow-slow aja mappingnya ya. Kita slow-slow mappingnya. Price sudah reject di sini ya, and then price turun, di sini dia naik, melakukan rejection. Di sini ada apa? Di sini ada bullish engulfing. Mana bullish engulfing? Ini time frame H1 ya. Ini ada candle hijau ya. Terus shadownya ini lebih rendah daripada shadow sebelumnya. Terus
dan shadow atasnya juga lebih tinggi daripada shadow sebelumnya. Yang dimaksud engulf itu ialah engulf melebihi ya, melebihi daripada harga sebelumnya itu engulf. Jadi ini disebut candle bearish engulfing ya. And then price masuk dalam bearish engulfing, dia naik lagi karena dia tak mampu naik karena si seller masih kuat, dia ambil letak order sell di sini dan dia turun lagi di sini, dia touch lagi and then dia naik lagi. Mungkin dia akan naik sampai sini, kemungkinan ya. Kemungkinan dia naik sampai sini and then dia turun lagi. Nah, jika ada rezekinya ya, jika ada rezekinya nih ya. Ini saya hapus dulu karena sudah di touch 1 kali, 2 kali touch, jadi sudah tak press lagi yang masih fresh in this area nih. Saya besarkan aja zone-nya. Karena ini zone, supply zone, ini juga supply zone. Ini pair gold, jika ada rezekinya, price dia bisa turun sampai ke low ya, sampai ke low. Ini saya hapus dulu sampai ke low. Lower low, sebetulnya ini low, ini lower low ya. Sampai ke lower low. Dan lower low juga ini membentuk candle bearish engulfing. Mana bearish engulfing? This candle bearish engulfing yang saya kotak ini. Candle bukan bearish engulfing, bullish engulfing, maksudnya bullish engulfing ya. Sorry. Bullish engulfing ya. Time frame H4. Jika dikecilkan ke H1, dia tak seperti candle bullish engulfing, tetapi di time frame H4 ini candle bullish engulfing. Nah, lihat shadow ini lebih rendah daripada shadow ini ya. Terus pergerakannya itu ya naik. Naik ya. Dia belum touch sama sekali. Jadi zone ini masih fresh, bisa kita gunakan untuk open posisi buy ya. Kalau mau open posisi buy scalping boleh lah. Kemungkinan besar juga di sini dia membuat base terlebih dahulu nih. Di sini dia buat base, setelah membuat base, jika ada rezekinya dia akan drop sampai sini. Setelah drop sampai sini, dan jika juga ini memiliki power, dia akan naik ke sini and then dia akan tembus ke bawah. Ini hanya skenario saja ya. Kita make sure kembali candle bullish engulfing ini power gak nih. Saya taruh garis horizontal line this area. Ini mapping aja ya. Siapa tahu nih ya mappingnya bermanfaat buat rekan-rekan. Saya taruh garis horizontal line this area. Lalu ingat bullish engulfing, bearish engulfing mesti ada yang namanya previous low ataupun previous high dan juga higher high and then lower low ya. Posisinya ini di bawah. Jika di bawah seperti ini mesti ada yang namanya previous low. Previous low yang sejajar dengan candle bullish engulfing ya, yang sejajar dengan ini. Ada tidak yang sejajar? Ada. Mana? Ini. Nih shadow-nya ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Shadow-nya sejajar ya dengan garis horizontal line. Nah, shadow-nya sejajar dengan garis horizontal line. Lalu ini previous low. Ya, namanya previous low ya. Terus ada nggak lower low? Lower low-nya ada. Yang mana? This area. Ini yang membuat compression ya. Ini lower low. Ada lower low, ada previous low. Lalu juga ada previous low di sini ya. Terus ada zone apa lagi? Ada zone resistance. Lot of resistance and then ini juga termasuk lower low. Ini lower low. Ini juga lower low. Lalu previous low, ini previous low. And then ini juga previous low. Lalu di sini ada high. Jadi ada support and resistance, lalu ada previous low. Ada lower low and then lower low juga. Ini sudah lengkap. Maka saya sebut ini ini saya sebut candle bullish engulfing yang memiliki power. Memiliki power artinya cukup kuat ya.
dari sisi teknikalnya kuat. Dari sisi teknikalnya kuat, nah jadi kemungkinan besar dia akan turun sampai sini. Nah, kita lihat dulu zonnya berapa pip ini. Daripada sini, body bawah sampai dengan shadow paling bawah. Ini kurang lebih 30 pip pas ya, 30 pip pas. Jadi kita taruh stop lossnya di bawah, nah, sekitar 47 pip. Kita bisa menghasilkan zonnya ya. Caranya sudah saya ajarkan sih di video-video sebelumnya, cuman di sini saya reka ulang ya. Saya adjustkan, ini kecilkan lagi sampai sini. Zoom. Ini sampai sini. Udah. Nah, berapa pip sekarang? Saya ukur dulu 22 pip. Kecil tak 22 pip jika open posisi buy? Kecil ya. Kita bisa taruh 30 pip. Nah, 30 pip atau enggak 33 pip ya, disesuaikan aja ya untuk stop lossnya, karena setiap orang memiliki risk dan reward masing-masing. Lalu jika memang skenarionya seperti ini ya, price turun karena ada rezekinya dia masuk ke dalam zone buy, kita boleh open buy, kita boleh open buy di sini. Lalu kita tipikannya di mana? Untuk tipi biasakan cari supply zone terdekat ya. Ingat, cari supply zone terdekat karena ini kita open di area demand zone. Nah, tapi kalau mau nih ya, ini time frame H1, kita mesti jeli. Tadi kita mau open di time frame H4 yang dimana ini area bullish engulfing ya, bullish engulfing di time frame H4 ya. Lalu kita cari supply zone di sini. Nah, ini supply zone-nya ya, ini supply zone nih. Kita kecilkan ke H1. Di H1 nampak jelas gak? Ada something. Nah, ada something nih. Kalau yang jeli tahu ada apa nih. Ini saya sini kan, kesampingkan. Nah, ada apa ya? Ada bearish engulfing. Mana candle bearish engulfing? Ini candle bearish engulfing. Oke. Memang jika dibesarkan time frame ke H4 dia tak nampak. Nah, dia bukan bearish engulfing, tapi di time frame H1 ini candle bearish engulfing. Shadow-nya lebih tinggi daripada shadow sebelumnya dan dia melebihi 2 CS sebelumnya. Candle ini dan candle ini. Dia engulf, dia melebihi pergerakannya. Setelah itu dia drop signifikan dan lebih rendah juga. Ini dinamakan candle bearish engulfing. Nah, ya, candle bearish engulfing. Kita boleh open di sini. Taruhlah open di sini, stop loss 30 pip. Kita buat tipikan di sini. 158 pip. Nah, karena ini candle bearish engulfing. Setelah masuk candle bearish engulfing, jika memang sesuai skenario yang saya ucapkan, di candle bearish engulfing ini kita bisa melakukan open posisi sell kembali ya. Tapi kita make sure juga ini candle bearish engulfingnya power gak? Jadi untuk open posisi candle bearish engulfing maupun bullish engulfing, yang pertama kita taruh garis horizontal line terlebih dahulu. Ini saya hapus dulu ya. Nggak hapus sih, saya adjustkan aja lah. Dia di sini. Dia di sini ya. Saya zoom biar jelas. Ini saya adjustkan di sini di body atas candle bearish engulfing. Dia melebihi, shadow-nya melebihi daripada CS sebelumnya. Ada berapa CS yang melebihi? 2 CS. Ini dan ini. Kita taruh satu lagi di sini. Nah, 1 dan 1. Lalu kita taruh satu lagi di sini. Di shadow. Nah, gunanya apa saya tarik garis horizontal line ini gunanya untuk menentukan zone open posisi yang dimana kita boleh open di sini 1, terus di sini 1, and then di sini 1. Stop loss di mana? Di atas. Stop loss di sini di atas shadow candle bearish engulfing ya. Kalau diukur daripada sini open di sini sampai dengan atas,
Ini 39 pip, 38 pip. Teman-teman mau masuk gak? Kalau mau masuk silahkan. Sampai sini ya, 38 pip. Kalau dari sini sampai dengan sini, itu 27 pip. Kalau sampai sini, lebih sharp lagi entry-nya, 19 pip. Jadi disesuaikan saja. Tapi ini zone-nya untuk open position sell this area. Nah, area pertama untuk open. Ini area kedua untuk open. And then this area ketiga. Nah, untuk open posisi 1, 2, 3. Taruh stop loss di atas shadow. Lalu kita validkan ya. Ini saya hapus dulu ya rectangle-nya. Kita validkan, valid gak? Ini candle bearish engulfing-nya ada power nggak gitu maksudnya ya, ada power nggak? Kalau memang ada power kita open, kalau nggak ada kita not open. Ini di atas mesti ada previous high dan higher high yang sejajar. Previous high itu harus sejajar dengan candle bearish engulfing. Ini ya, garis horizontal line-nya ada nggak? Ada. Ini sejajar. Ini dan ini sejajar. Jika mau ambil dari atas, ini ya, sejajar juga. Saya besar ada rectangle-nya. Masih sejajar. Artinya ini menjadi previous high. Lalu ada nggak higher high? Ada. Mana? Ini higher high-nya. CS ini naik ke bawah. Previous high and then higher high. Adanya previous high dan adanya higher high ini sudah menjadi valid ya. Valid ini memiliki power ya. Jadi si candle bearish engulfing ini memiliki power. Kita boleh open. Kita boleh open di sini ya jika skenario-nya seperti tadi yang saya ucapkan ya. Jadi untuk gold kita masih menunggu nih. Sekarang nggak ada setup apa-apa ya, ya. Ini candle bullish engulfing juga sudah di touch 1 kali, touch 2 kali, kemungkinan besar ini akan tembus ke bawah ya. Dan untuk memvalidkan lagi, tidak semua time frame candle bearish engulfing maupun candle bullish engulfing kita bisa open. Saran saya openlah di time frame besar. Paling kecil time frame H1. Jika menemukan candle bearish engulfing ataupun bullish engulfing di time frame H1, kita boleh open. Itu saran saya. Dan menemukan di time frame H4 candle bearish engulfing ataupun bullish engulfing, boleh open. Daily apalagi. Tapi jika M30, M15 ke bawah tidak saya sarankan karena pengalaman meskipun ada previous low ataupun previous high and then higher high and then lower low, itu tak memiliki power ya. Banyak gagal setupnya. Tapi jika time frame besar itu lebih sedikit gagalnya ya, lebih sedikit potensi gagalnya. Saya tidak menjamin setup bearish engulfing maupun bullish engulfing di time frame besar ini memiliki potensi profit yang besar. Tidak, cuman kecil kemungkinannya untuk loss ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk gold untuk sekarang kita hold dulu. Yang sudah profit silahkan di TP-kan dulu profitnya. Jika berlayar-layar seperti saya, boleh di close beberapa dan hold. Jika ada rezekinya dia akan masuk ke zone sini 1776. Oke, udah panjang bahas gold aja ya nih. Jika dibesarkan time frame H4 juga nih, ini ya yang histori sebelumnya ini low, dia mesti kalau dia mau turun terus dia mesti pecahkan area ini. Dia pecahkan dulu area ini ya. And then dia turun lagi ke bawah. Kita rubah ke daily juga, no. Masih potensi untuk turunnya masih kuat. Ya. Masih kuat. Next kita lanjut ke Euro USD. Waduh, sudah panjang ngebahas pair gold aja, tapi nggak apa-apa ya, biar rekan-rekan semua paham dan sekalian saya juga mapping analisa di hari ini. Ada apa sih? Jangan lupa tengok fundamentalnya juga ya. Untuk Euro USD dia masih konsolidasi sih ya. Saya ada open
sell lagi karena price naik, saya ada open sell lagi. Ini masih sama. GBP USD, this open posisi buy untuk scalping, silahkan kalau mau ya. Price masuk area sini boleh open buy. Nah, kalau ini pecah, pecah nih area yang tadi pecah, boleh open buy lagi di area. Nah, this area boleh open buy lagi ya. Power gak sih? Ya pasti yang banyak pertanyaannya, power gak zone ini? Nah, silahkan rekan-rekan mapping ya, karena saya nggak mapping GU ya, enggak, Euro USD juga nggak kelihatan, GBP USD nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan nggak saya paksakan, jadi saya skip aja. AUD USD saya ada open, pecah dia ini zone, pecah dia retest, saya open di sini ya. Saya open masih hold, kemungkinan besar dia turun, dia akan turun sampai sini. Ini ada rally base rally yang nge-break daripada time frame H4 ini ya, yang nge-break daripada significant resistance. Nah, ini resisten, resisten. Jadi ada resisten, significant resisten yang di-break oleh pergerakan rally base rally. Mana rally base rally? This rally base rally. Nah, zone rally base rally, dan zonnya ini besar lah, 44 pip, tapi kita bisa mengkecilkan zone-nya. Kita kecilkanlah punya zone. Saya enak di bawah sini sih. Kalau untuk zone, di sini masih jauh untuk AUD USD, masih jauh di sini area nih. Di sini. Ini zonnya kecil sekarang nih. Hanya 18 pip, and then kita menunggu, berarti ini sekitar 163 pipan lagi. Oke, masih menunggu NGT USD. Gimana, ada yang open nggak NGT USD? Saya open nih NGT USD ya. NGT USD sini sudah pecah kan ya, and then dia masuk di sini. Ini teman-teman lihat, price datangnya membuat apa? Compression, dia membuat pemadatan. Nah, yang dimana demand kosong, supply tinggi. Jika demand kosong, supply tinggi, maka price akan senang untuk turun dia akan drastis. Pada open ya, pasti pada open NGT USD ya, selain gold juga pada open ya. Alhamdulillah NGT USD dia turun sesuai analisa. Dari open di sini itu sampai atas ini sekitar 23 pip. Ya, di sini dia buat fake out ya, di sini dia buat fake out time frame H1. Jika jeli rekan-rekan ya, di sini ada R1, R2, R3 yang sama baris. Meskipun ini agak condong sedikit ya, ini sama baris ya. Masuk ke sama baris. Nah, ini agak condong. Di sini R1, R2, R3 yang sama baris, yang dimana jika ada R1, R2, R3 atau S1, S2, S3, price berpotensi membuat fake out. Jika price membuat fake out, maka dia akan mencari supply zone terdekat. Supply zone terdekat. Supply zone-nya mana? Di sini. This supply zone. Nah, ini area supply zone. Tapi dia tidak memiliki shadow bawah. Kita kecilkan ke M30. Ada nggak? Oh, ini M30 ternyata. Nih. Supply zone. Hanya segini. Tadi H1 nggak nampak, hanya di sini ya, H1 di sini. Supply zone H1, drop base dropnya di sini. Jika dikecilkan ke M30 di sini. And then di sini itu ada apa? Di drop base drop ini itu. Kita make sure lagi, di sini ada signifikan support. Support drop tiba-tiba and then dia naik, ini signifikan ya. Ada signifikan support yang sejajar. Nih saya taruhlah garis horizontal line biar lebih enak ya. Nih di sini sejajar ya, sejajar sama baris. Terus ada apa di area sini? Itu ada rally base rally. Nih rally base rally, rally base rally and then drop base drop. Jadi ini termasuk swap zone jika seperti ini. Jika ada rally base rally yang di break oleh drop base drop, ini termasuk area swap zone. Supply zone plus swap zone. Ngebreak daripada signifikan support, rally base rally, ada resisten.
lalu ada higher high, and then ada resisten. Ini QMTR buy ya, ini QMTR buy, masuk ke setup QMTR buy, bukan QMTR sell ya. Dan price naik, setelah naik and then price turun, dan saya pun open posisi di sini. Floating hanya 3 pip and then price sekarang sudah terjun 68 pip ya. Dan di sini price membuat yang namanya compression, pemadatan harga, membuat pemadatan harga yang dimana demand kosong supply tinggi. Jika demand kosong supply tinggi, maka price akan senang dia untuk turun. Jadi ada reasonnya ya, untuk materi compression and then fake out sudah saya ada jelaskan di bab fake out. Jadi ini CV ya, ini CV ya, ini compression plus fake out. Ada tuh fake out. Emang saya jarang nulis sekarang sih, karena sudah terlihat. Udah terlihat, tapi ini lebih bagus lagi jika ditulis ya. Ini masuk ke bab compression campur fake out, sudah saya berikan di bab fake out juga ya. Bab fake out contohnya ada, sudah saya berikan, dan ini termasuk penerapannya di market ya, seperti ini. Compression and then fake out, udah price senang turun dia pasti sampai sini. Jika ini pecah nih H1 dia pecah, dia akan senang untuk turun kembali. Kita tarik horizontal line again di sini. Ada apa? Di sini ya kita mapping aja ya, biar tahu nih. Ada support. Aduh, support, a lot of support. Ini kalau pecah nih ya, ini dia masuk sini. Dia nih. Jadi ada sekitar spare berapa pip nih? 34 pip, ada spare, kemungkinan besar ini juga pecah ya. Ini dia pecah, tapi kalau nggak pecah ini, karena ini masih fresh ya, zonnya masih fresh, mungkin price akan naik lagi, naik sedikit sampai ke area supply zone. Setelah itu dia akan drop again. Kan ada nih supply zone, Nah, seperti ini saya rekap skema ya. Ini skema ya, prediksi analis. Karena di main zone ini masih fresh. Setelah fresh, dia akan ambil order, dia naik. Jika dia ambil order di main zone, maka di main zone ini menjadi kosong. Supply zone ini masih isi. Karena isi di sini banyak open sell, dia akan senang untuk turun kembali dan melanjutkan trennya. Masih turun kok dia nih. Kalau turun lagi di sini ada resisten become, semoga aja di resisten become support ya. Resisten become support kalau menuntut ke dalam materi SBR. Tapi kalau mau ke SND, this area supply and demand. Ini area demand zone. Nah, ini area demand zone. Time frame H4, demand zone H4 yang nge-break daripada resisten. Kita boleh kecilkan lah zonnya. Berapa pip nih? 39 pip. Kita kecilkan lagi dari sini, daripada body bawah sampai dengan shadow paling bawah. Kalau mau open buy 210 pip ya. 21 pip gitu maksudnya. Ini masih panjang perjalanannya ya. Jadi masih di hold. Selamat buat yang mengikuti channel saya. Dan open posisi mapping yang saya berikan sudah pada profit, alhamdulillah ya. Nah, kita next lagi USD Kanada. Entry here belum terkena, ini juga stop loss belum terkena, jadi masih di ambang-ambang ini ya. Udah buat resisten again dia nih. Ini ada berapa R sekarang? R1, R2, R3, R4, R5, ada 5 R. Wah, ini udah fix dia buat fake out, udah nih. Kita hold aja ya untuk USD Kanada, jadi nggak akan saya bahas lagi karena masih sama. USD CHF saya ada open posisi buy di area ini, saya taruh stop loss ini sekitar 24 pip ya. NNTP di sini, semua di sini, dan taruh di sini juga saya limit.
belum ada yang terkena sama sekali. Jadi masih sama lah. Kalau dia masuk ke zone sini, dia turun nih, misalkan nggak ada rezekinya, nggak ada kemungkinan untuk naik, dia turun. Nah, saya akan open buy di sini. Karena ini masih boleh di open, masih fresh ini zone-nya ya. Jika nggak ada rezekinya, tapi jika ada rezekinya dia naik sesuai mapping yang saya berikan waktu hari Minggu, and then di sini dia akan turun. Aduh, senang dia untuk turun nanti nih. Oke, USD Jepang Yen, USD Jepang Yen tentatif. Sekarang ada news Japanese tentatif ya. R1, R2, R3, and then price buat fake out di sini boleh open, boleh di sini boleh open, boleh. Kita kecilkan time frame lah. Kalau dikecilkan time frame ke HS1, R1, R2, R3, R4, ada 4R, and then price naik. Ini price naik ya. Price naik enggak sejajar ya. Jika time frame HS1 dia tidak sejajar dengan R1 dan R2. Enggak sejajar nih. Enggak. Dia sejajarnya dengan ini, supply zone. Drop, base drop. Ini jika di R1 dia sudah membuat fake out ya. Sudah buat fake out dan ini zone fake outnya. Kita boleh open di sini jika berpacu ke time frame H1 biar sub entry di sini ya. Zone yang saya berikan nih biar sub entry ya. Zonnya berapa pip nih? 8 pip terlalu kecil, saya besarkan sedikit lah. Masih zonnya ini ya, daripada body sampai candle 25 pip. Kalau mau open boleh ya jika berpacu ke time frame H1. Tapi kalau berpacu ke time frame H4, ini R1, R2, R3 dan fake out-nya di sini. Jika nggak di sini, nggak tahu ini liquidity sampai mana ya. Liquidity karena sekarang tentatif ini pair Jepangian ya. Akan berpengaruh. Jangan lupa dilihat USD-nya juga seperti apa kondisinya. Jika USD naik nih USD, naik. And then otomatis pair yang di belakang XAU USD, contohnya Euro USD, GBP USD, AUD USD, NGT USD, pokoknya yang belakangnya USD ini akan turun semua jika naik dolarnya ya. Dan yang dolarnya ini dia terus naik, sama depannya USD dia akan naik, sedangkan yang belakangnya USD dia akan turun. Oke, sampai sini paham dan jelas ya mengenai video yang saya berikan sekarang. Jadi judulnya ini profit sekitar kurang lebih 5000 pip ini. Profit 5000 pip totalnya ya. Sedangkan profitnya hanya dapat 59 USD. Oke, no problem. Oke. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat membantu proses trading rekan-rekanku semuanya. Ingat, tetap stay, tunggu market datang ke setup. Setelah market datang kita open posisi, kita jangan kejar-kejar market. Ingat, tidak semua setup memberikan profit. Jangan berharap ya. Jangan berharap semua setup memberikan profit, tapi lihatlah resikonya berapa. Jangan lihat profitnya berapa. Oke, mungkin sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.